Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 2110. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rahita memang kuat. Ini, Qin melihat hati kaisar di tangannya hanya karena keluarga Mo Yun takut. Tapi bukan berarti semua orang di dunia akan takut. Boom! Suara retakan kecil pun bergema di antara langit dan bumi. Tapi itu seperti guntur. Itu bergema di tangan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, hentikan! Kata Sage Agung Yilong. Dia mengeluarkan suara ngeri. Di bawah pandangan semua orang yang tidak dapat dipercayai, Qin dengan lembut menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan hati Kaisar Sage Agung Yilong di tempat, dan kemudian melemparkan hati kaisar itu ke mulut Saroye seperti melemparkan sampah. Boom! Saroye pun membuka mulutnya lebar-lebar dan tanpa sadar menelannya. Tiba-tiba mata Saroye melebar. Aku menelan hati seorang kaisar puncak. Saroye mengedipkan matanya. Sesaat agak sulit untuk dipercaya. Hati kaisar dari kaisar puncak. Jika dibawa ke dunia luar dan dijual dengan santai, itu akan bernilai setidaknya puluhan juta kristal kaisar. Namun, itu ditelan begitu saja olehnya. Boom! Awalnya Saroye merasa seperti sedang bermimpi. Namun saat berikutnya, rasa kaya akan air mani meledak langsung di mulutnya dan juga di perutnya. Ledakan. Aturan kaisar yang kaya itu seperti banjir yang menghancurkan. Boom! Itu mendidih di tubuhnya, terus-menerus berdampak pada setiap sel di tubuhnya, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dampak yang mengerikan itu menyebabkan gelombang, justru menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang parah dan sinar cahaya terang keluar dari pori-porinya. Sudutnya meluncur, tidak bisa ditutup, dan pelangi lagi yang menakutkan keluar dari sudut mulutnya. Tidak, ini adalah jantung dari kaisar puncak, penuh dengan esensi. Tidak ada setetes pun yang boleh dilewatkan, kata Saroye. Dia menjadi marah dan menutup mulutnya dengan kuat, dengan sepasang cakar untuk mencegah setetes esensi dari Sage Agung Yilong itu terlepas dari mulutnya. Ledakan. Mata Saroye terbuka lebar, ekornya terentang lurus, dan anggota tubuhnya menendang lurus. Belum lama ini dia baru saja menerobos ranah Kaisar Agung Puncak tahap tengah, dan sekarang dia benar-benar memiliki keinginan untuk menerobos ke tahap akhir Kaisar Agung. Bagaimana bisa begitu mudah untuk meningkatkan ranah kultivasi seseorang? Tapi Saroye baru saja menerobos ke puncak tahap tengah Kaisar Agung, dan waktu untuk berkonsolidasi di ranah ini tidak cukup lama. Hukum jalan besar yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sangat bengkak seperti akan meledak. Aura menakutkan menyapu tubuhnya ke segala arah, dan seluruh tubuhnya seperti balon yang melambung akan meledak di tempat. Sialan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, bahkan setetes pun dari apa yang kamu dapatkan. Dengan mudah, tidak akan aku lepaskan, teriak Saroye dalam hatinya. Bahkan saat ini Saroye masih menutup mulutnya rapat-rapat, menatap dengan matanya, menolak untuk melepaskannya. Tidak membiarkan setetes pun esensi dari hukum Dao yang agung ini lolos. Saroye ini benar-benar reinkarnasi dari hantu kelaparan. Qin terdiam di saat melihat ini. Matanya bersinar dan tangan besarnya tiba-tiba menekan kepalanya. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan menyerbu tubuh Saroye di sepanjang bagian atas kepalanya. Kemanapun ia melewatinya, hukum kekerasan dari seni agung Yilong, Sage Agung Yilong dimusnahkan menjadi esensi kekuatan yang paling orsinil dan tersebar ke seluruh tubuh Saroye. Kekuatan esensi ini sangat lembut dan berubah menjadi kekuatan paling orsinil, menghilang ke seluruh tubuhnya, perlahan melepaskan energi yang memperkuat auranya. Sungguh resikonya,
Saroye menghela napas lega, menepuk dadanya, dan kemudian menatap Kincen dengan penuh semangat. "Terima kasih Tuan telah memberiku hati seorang kaisar," kata Saroye. "Tidak, itu hatiku," kata Sage Agung Yilong. Dia merasa ngeri, matanya penuh keputusasaan dan kebencian. Hatinya sebagai hati Kaisar Agung, dia telah kehilangan hatinya, dan begitulah upaya dari zaman kultivasi yang tak terhitung jumlahnya hilang seketika, dan sekarang akan sangat sulit baginya untuk bisa kembali ke keadaan semula. Ledakan, dia yang awalnya direduksi menjadi ranah Kaisar Agung puncak tahap menengah. Akan tetapi pada saat ini kultivasinya terus juga menurun dan dia berhenti jatuh hingga mencapai ranah Kaisar Agung tahap tengah biasa. Adegan ini seketika mengejutkan Mo Yunke dan juga yang lainnya. "Kami istana Tuan Kota Nanyuan pasti setelah ini akan berada dalam masalah besar," kata Mo Yunke. Hatinya gemetar. Di Laut Semesta Selatan, dia di kota Nanyuan. Dia tidak sanggup sebagai orang tingkat tinggi yang sebenarnya. Orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya adalah organisasi naga hitam, negara kuat seperti kerajaan yang telah mewarisi zaman yang tak terhitung jumlahnya dan menentukan masa depan dari Laut Semesta Selatan. Meskipun tingkat kultivasi Sage Agung Yilong dan Kaisar Puncak sangat menakutkan di Laut Semesta Selatan, namun yang benar-benar menakutkan adalah statusnya sebagai pemimpin ketiga dari organisasi naga hitam. Keberadaan seperti itu tidak dapat dihina, bahkan kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan seperti Kerajaan Yong tidak akan berani memprovokasi mereka sesuka hati. Karena jika menyentuh Sage Agung Yilong, maka itu sama saja dengan menyentuh wajah seluruh organisasi naga hitam, yang mana itu akan menyebabkan organisasi naga hitam menjadi sangat marah. Tapi sekarang Kincen di depannya benar-benar menghancurkan hati Kaisar Sage Agung Yilong. Ini sudah dapat dipastikan bahwa mereka semua berada dalam masalah besar. "Tuan Papiliun, kami tidak dapat membantunya lagi," kata manajer Papiliun Abadi. Kepalanya nampak gemetar. Saat ini, Kincen ini terlalu ceroboh. Tidak apa-apa untuk memberi pelajaran kepada Sage Agung Yilong dan demi untuk keuntungannya. Akan tetapi dia masih ingin menyelesaikan sesuatu. Mengapa melakukan ini? Dia harus sukses sebentar membantu dia. Namun jika Anda menyinggung organisasi naga hitam, maka organisasi naga hitam tidak akan melakukan apapun kepada Papiliun Abadi. Akan tetapi kenyataannya semua urusan Papiliun Abadi di Laut Semesta Selatan akan terpengaruh. Organisasi naga hitam adalah raksasa laut alam semesta selatan. Sebagai seekor naga yang menyeberangi sungai, Papiliun Abadi juga harus mempertimbangkan konsekuensi jika menyinggung organisasi naga hitam. "Mungkin inilah mengapa dia membuatku tertarik," kata Sueli. Dia menatap Kincen dengan mata kabur. Dia dulu menghargai Kincen hanya untuk bersenang-senang, tapi sekarang dia benar-benar terkejut. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, bahkan dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kincen. "Gila, orang ini gila," kata pemimpin menara Tianwei. Dia saat ini juga gemetar. Di istana Tuan Kota, wajah Mo Yunke saat ini nampak menjadi pucat. Merepotkan, ini sangat merepotkan. Apa yang harus saya lakukan? Dia menjadi panik karena ketika berita ini menyebar, maka nenek moyang organisasi naga hitam akan mengambil tindakan. Meskipun dia takut untuk menyelamatkan mukanya, namun yang paling penting adalah dia khawatir nenek moyang organisasi naga hitam akan membuat marah seluruh kota Nanyuan. Kamu menghancurkan hati kaisarku. Tahukah kamu konsekuensi dari melakukan ini?" kata Sage Agung Yilong. Dia telah sepenuhnya kehilangan ketenangannya sebelumnya, dan dia menatap Kincen dengan mata merah darahnya. Dia tahu bahwa dia telah tamat, dan hidupnya telah tamat. Konsekuensinya. "Oh, apa itu konsekuensinya?" kata Kincen. Dia memandang dengan acuh tak acuh. "Ketika Anda membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan hal itu? Belum lama ini, Anda telah melahap ratusan juta nyawa, bukan? Apakah kamu melakukannya karena ini?"
Sage Agung Yilong tidak percaya, di matanya mereka semua hanyalah semut. Maksud dari makhluk hidup ini adalah untuk dimakan oleh orang kuat seperti dirinya. Orang kuat itu adalah hukum tertinggi. Ini adalah cara kerja alam semesta, yaitu seperti hukum rimba. Memang merupakan hukum tertinggi alam semesta. Memang ini hukum rimba, kata Qin-chen. Dia tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang aku lebih kuat darimu. Jadi, aku akan membunuhmu dan ini adalah hukum rimba. Ketika Qin-chen selesai berbicara, tangan besar Qin-chen segera mencubit Sage Agung Yilong dengan niat membunuh yang acuh tak acuh jauh di matanya. Kamu sebenarnya ingin membunuhku? Tidak. Sage Agung Yilong sangat ketakutan dan dia memandang Qin-chen dengan tidak percaya. Dia pun mundur, jelas dia merasa tidak percaya bahwa Qin-chen benar-benar berani membunuhnya. Di seluruh kota Nanyuan, orang-orang lain saat ini juga nampak ketakutan. Gila, apakah Qin-chen ini gila? Apakah Anda tidak takut menyinggung organisasi naga hitam? Namun tidak itu saja, Anda juga telah menghancurkan hati Kaisar Sage Agung Yilong. Mengapa Anda sekarang ingin membunuhnya? Ini tidak masuk akal sama sekali. Mereka yang telah melakukan dosa serius, pantas mati. Mata Qin-chen tetap dingin. Bahkan di puncak Sage Agung Yilong, dia bukan tandingannya. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh tangan besar Qin-chen. Itu harus dihancurkan di tempat. Teman kecil, hentikan. Namun pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari arah kota Nanyuan dan ledakan. Dari kedalaman rumah tuan kota Nanyuan, tiba-tiba sebuah aura menakutkan menyapu. Kekuatan ini begitu agung, auranya begitu agung, seperti lautan luas yang tak berujung, sehingga langsung mengenai telapak tangan Qin-chen dan ledakan. Aura menakutkan yang jauh lebih unggul dari Sage Agung Yilong menyerang dan itu secara langsung menghilang. Itu menghilangkan aura Qin-chen yang tersisa. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Yilong dan langsung menghentikan serangan Qin-chen. Oh, Qin-chen menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Orang di depannya nampak adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu. Dia sangat tua dan terengah-engah seolah-olah dia akan mati. Namun aura di tubuhnya sangat menakutkan. Tak terduga itu seperti jurang maut. Itu seperti melihat sebidang tanah yang tidak bergerak, batu-batunya sangat besar sehingga sulit untuk mengetahui kedalamannya. Leluhur, saya telah bertemu dengan leluhur. Salam kepada leluhur. Melihat lelaki tua itu, ekspresi Mo Yun-ke dan yang lainnya berubah dan mereka pun buru-buru berlutut memberi hormat dengan tangan terangkat. Ekspresinya penuh hormat dan sangat soleh. Orang-orang kuat lainnya dari istana tuan kota pun juga buru-buru berlutut dan menyentuh dahi mereka ke tanah. Ya, itu adalah leluhur keluarga Mo Yun mereka, Mo Yun Gubo. Orang yang datang tidak lain adalah Mo Yun Gubo, yang mana Mo Yun Gubo telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Laut Semesta Selatan untuk melawan dunia bawah dengan usahanya sendiri dan akhirnya dia memenuhi syarat untuk memerintah kota Nanyuan. Mo Yun Gubo. Mata Sueli dan yang lainnya menyusut ketika melihat Mo Yun Gubo. Lelaki tua ini muncul secara tak terduga. Selama ratusan juta tahun tidak pernah diketahui hidup atau matinya. Konon dia terluka di saat pertarungan dunia bawah dan dia telah meninggoy. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa dia telah berkultivasi di pengasingan di tempat rahasia di kota Nanyuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan sekarang bahkan Sueli, salah satu kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan, belum pernah melihat sosok Mo Yun Gubo selama bertahun-tahun. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Mo Yun Gubo akan muncul hari ini. Mo Yun Gubo ini sepertinya terluka parah. Semua orang berdiskusi dan menatap mata mereka ke arah Mo Yun Gubo. Dia mengenakan jubah hitam. Meskipun aura Mo Yun Gubo sangat menakutkan, tapi dia mengeluarkan perasaan sakit-sakitan. Mo Yun Gubo, selamatkan aku, kata Sage Agung Yilong. Melihat Mo Yun Gubo muncul, Sage Agung Yilong bersembunyi di belakangnya, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya dan berkata dengan ngeri.
Jika kamu membiarkan orang ini membunuhku, maka kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dari kota Yananyuan. Oleh karena itu, kamu harus menyelamatkanku, kata Sage Agung Yilong. Dia gemetar dan ketakutan di depan Qinchen, akan tetapi di belakang Mo Yun Gubo dia menjadi keras kepala. Teman kecil, aku Mo Yun Gubo adalah leluhur keluarga Mo Yun di kota Nanyuan. Kamu harus memberiku sedikit wajah dan melepaskan Sage Agung Yilong, kata Mo Yun Gubo. Dia berkata sambil batuk-batuk. Mo Yun Gubo sudah tua, dan begitu dia muncul, dia mengangkat tangannya ke arah Qinchen dengan postur yang sangat rendah dan berkata sambil tersenyum masam, Orang ini telah menjadi seperti ini dan telah kehilangan hati kaisarnya. Oh, Qinchen tersenyum dan memandang Mo Yun Gubo. Orang ini membunuh orang-orang di kota Nanyuan sebelumnya, dan sebagai pemimpin kota Nanyuan, kamu sendiri tidak membunuhnya, tapi membiarkan aku untuk melepaskannya. Apa maksudnya ini? Yah, benar, orang tua, kamu terlalu tidak berterima kasih, bukan? Kata Saroye. Dia mendatangi Qinchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuanku ada di sini untuk menghilangkan kerugian bagimu. Mo Yun Gubo memiliki senyum masam di wajahnya. Teman kecil, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu membunuhnya, organisasi Naga Hitam akan sangat marah. Tidak apa-apa jika kamu pergi, teman kecil, tapi ketika kamu berbalik, organisasi Naga Hitam pasti akan membalas dendam pada orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan. Dan banyak orang di kota Nanyuan saya akan berada dalam bahaya, dalam api. Jadi, jika teman kecil melakukan ini, bukankah Anda sama saja menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini? Kata Mo Yun Gubo. Suara gemuruh dari Mo Yun Gubo menyebar ke seluruh kota Nanyuan.